Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, sambil menunggu pembahasan light novel lainnya yang sudah kalian request, gue berniat untuk membahas tentang detail-detail ataupun analisa gue terhadap anime 86. Oke deh, ini mulai sekarang ini gue membuat sejenis playlist baru yang mirip dengan playlist detail kecil dari Megane Sensei ataupun minor detail dari senior anime. Oke deh, gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Oke, detail pertama. Dalam opening episode 1-12 akan dimunculkan karakter yang berdiri di atas bunga berwarna merah pada masing-masing episode. Kemungkinan bunga itu adalah spider lily yang memiliki arti kematian. Maka dari itu, setiap ada karakter yang berdiri di atas bunga itu pada openingnya akan mati. Bunga itu juga diperlihatkan pada scene terakhir dalam openingnya. Masuk ke detail episode 1. Di episode 1, presenter berita itu ngomong kalau Jayalah bendera 5 warna. Nah, perkataan ini merujuk kepada bendera dari Sun Mongolia yang memang memiliki 5 warna. Kelima warna dalam bendera itu memiliki arti tersendiri dan dijelaskan saat episode 2 bahwa 5 warna dalam bendera itu memiliki arti kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, keadilan, dan bangsawan. Masih di episode 1, perkataan dari presenter tentang tidak ada korban jiwa di pihak Sun Mongolia membuat Lena menjadi kesal, karena memang hanya Lena sendirilah yang menganggap 86 itu sebagai manusia. Bahkan, ia juga selalu mencatat korban jiwa dalam laporannya seusai memandu para 86 berperang. Detail ini akan connect dengan perkataan Lena saat di Akademi Militer bahwa semua berita yang disiarkan tiap pagi kalau tidak ada korban jiwa dalam perang kali ini adalah bohong. Masih di episode 1 juga, kemungkinan gambar ratu dengan pedang dan boneka manusia dengan tulisan pig adalah representasi dari 86 yang dianggap sebagai babi bagi kaum Alba. Dan para kaum Alba itu dianggap sebagai ratu ataupun diktator yang tidak segan-segan memerintahkan 86 untuk mati dalam medan pertempuran. Hal ini dibuktikan dari perkataan Annette yang mengatakan bahwa 86 itu memang disebut babi oleh para Alba di bagian transportasi penerbangan. Dan stereotip ini sudah disebarkan saat para kaum Alba itu masuk ke Akademi Militer. Makanya pada episode 2, saat Lena menjelaskan kalau 86 itu adalah manusia, ada seorang murid di sana yang membantah perkataan Lena dengan mengatakan bahwa 86 itu adalah babi yang berwujud manusia. Oh ya, kalau kalian notice gambar dari ratu itu juga mirip dengan patung yang ada di pusat militer Sun Mongolia. Detail terakhir di episode 1, dalam akhir episode ini kita diperlihatkan kalau personal name dari Kujo adalah Cirrus, yang dalam bahasa Jepang berarti tempat duduk anjing besar ataupun bintang. Maka dari itu, lambang dari perangkat drone yang dipakai oleh Kujo adalah seekor anjing dan cahaya bintang. Lanjut. Pada episode 3, kita diperlihatkan bahwa buku yang dibaca oleh Shin adalah sebuah buku yang berjudul All Quiet on the Western Front. Ternyata, buku ini adalah representasi dari sebuah novel dari dunia nyata yang memiliki judul yang sama. Novel ini juga menceritakan tentang sisi gelap perang pada Perang Dunia Pertama yang memiliki seorang tokoh, yaitu seorang tentara Jerman. Nah, hal ini juga yang menjadi alasan kenapa dalam anime ini memiliki banyak sekali referensi nama dari bahasa Jerman, terutama pada drone dari Legion, seperti Einsatzfeld yang berarti capung. Selanjutnya, pada episode 3, kita juga diperlihatkan salah satu nama dari kucing yang dipelihara oleh para 86 adalah Nike, dan hal itu dikarenakan ia berwarna hitam dan putih. Hal ini mungkin merujuk kepada logo dari brand terkenal yaitu Nike yang sama berwarna hitam putih. Selanjutnya, jika kalian jeli, kalian pasti sering melihat ada bunga lili putih yang selalu dipajang di kamar Lena. Nah, kemungkinan ada dua makna tentang bunga lili putih ini. Makna pertama adalah kesucian, dan hal itu melambangkan sikap Lena yang tulus dan suci kepada para 86. Maka dari itu, pada episode 3, Kaye pun mengatakan bahwa Lena itu adalah gadis polos yang masih suci. Makna kedua, bunga lili putih juga sering dipakai saat berduka cita atas kematian seseorang. Jadi pada episode 4,
Lena pun memajang satu bunga lili putih dan memberikan hormat kepada bunga itu sebagai lambang rasa duka citanya saat kematian Kaye. Kalau kalian notice, saat episode 1, Lena juga telah melakukan hal yang sama, di mana pada saat itu sudah ada 4 bunga lili yang terpajang di sana. Jadi kemungkinan sudah ada 4 anggota 86 yang gugur saat ia memimpin strategi di regu sebelumnya, yaitu Squad Pleiades. Dan detail ini dibuktikan dari scene ini, yang menunjukkan bahwa ada 4 drone yang sudah berstatus destroyer. Dan di akhir pertempuran itu, kita diperlihatkan lagi ada 6 drone lagi dari 86 yang telah mati. Maka dari itu, Lena pun membeli bunga lili baru lagi untuk menghormati para 86 yang telah mati dalam Squad Pleiades. Tapi pada episode 2, kita diperlihatkan vas bunga itu sudah kosong, dan kemungkinan besar bunga itu telah mengering. Lanjut lagi, pada episode 4, kita diperlihatkan dengan lambang dari drone yang dipakai oleh Kaye. Ternyata, personal name dari Kaye yaitu Kirsiblüte itu berasal dari bahasa Jerman dan memiliki arti bunga sakura yang mekar atau cherry blossom. Maka dari itu, lambang dari drone Kaye adalah bunga sakura yang sudah mekar. Masih di episode 4, pada saat Lena ingin mengetahui tentang semua nama dari 86, ia pun berlari ke monumen pemakaman yang ada di Republik. Dan salah satu nama yang terukir di sana adalah nama dari ayah Lena, yaitu Vaclav Milis. Lanjut di episode 5, kita diperlihatkan ada banyak sekali bekas tancapan pisau di meja Sin. Dan hal itu disebabkan karena Sin selalu menancapkan pisaunya saat membuat ukiran nama dari temannya yang telah gugur. Oke, kita kembali ke detail tentang bunga. Pada saat episode 6, Lena pun memajang bunga krisan merah di kamarnya sebagai tanda duka cita atas kematian Daya dan Leka. Sebagai informasi tambahan, bunga krisan merah juga dapat diartikan sebagai rasa duka cita terhadap orang yang sudah meninggal. Lanjut pada episode 8, kita diperlihatkan marka dari setiap drone mulai pudar, dan kita juga diperlihatkan Theo yang sedang melukis pada drone itu. Jadi kemungkinan besar, Theo lah yang membuat semua lukisan yang ada pada drone ataupun lukisan ratu pada pangkalan 86. Lanjut lagi pada episode 9, kita diperlihatkan dengan scene 5 ekor burung yang terbang bebas. Seperti yang kita tahu kalau sayap burung itu memiliki makna tentang kebebasan. Dan hal ini merujuk kepada scene Theo, Anju, Kurena, dan Raiden yang mengatakan bahwa mereka sudah bebas dari kehidupan mereka di distrik 86. Selanjutnya, pada episode 10, kita diperlihatkan bahwa Fido memiliki rekaman tentang Sin dan Annette yang sedang bersama. Hal ini mungkin bisa menjelaskan kenapa Sin bisa sangat akrab dengan Fido. Yaps, karena Sin dan Fido itu sudah bersama sejak kecil. Mundur ke episode 1, tulisan tentang 129 hari yang dibuat oleh Kujo saat di pangkalan 86, kemungkinan besar adalah masa bakti Kujo untuk menjadi 86. Namun sayangnya, Kujo itu telah tewas terlebih dahulu sebelum masa baktinya itu berakhir. Makanya saat episode 2, Raiden ngomong andai saja waktu bisa berhenti. Lalu Theo pun membahasnya kalau angka yang bisa berhenti itu hanyalah tulisan dari Kujo. Oke, masuk ke detail terakhir. Dari awal nonton anime ini, gue itu sempat heran dengan karakter Anju yang memiliki fisik seperti kaum Alba. Dan setelah gue cari tahu informasinya di fandom, ternyata benar Anju adalah keturunan seorang Alba. Namun karena ibunya seorang 86, dan sialnya saat ia pertama kali datang di camp 86 juga sebelum masuk ke dalam squadnya Sin, ternyata Anju itu telah disiksa oleh para 86 lainnya yang membenci kaum Alba. Bahkan sadisnya lagi, para 86 itu mengukir tulisan di punggung Anju dengan benda tajam. Makanya, pada episode 7 kita diperlihatkan ukiran samar yang ada di punggung Anju, dan ukiran itu bertulisan War's Daughter, yang berarti putri seorang pelacur. Untuk menutupi masa lalunya itu, Anju pun memanjangkan rambutnya dan menghindari untuk mandi bersama gadis lainnya. Sampai pada kematian Daya, Anju pun mulai memberanikan diri untuk menunjukkan luka itu kepada Kurena. Dan itulah semua analisa gue setelah menonton anime ini berkali-kali. Mungkin cukup untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.